Begini pengakuan mengejutkan Presiden AFF, Kiev Samet, soal rencana Indonesia yang akan keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola ASEAN, atau yang sering dikenal dengan AFF. Begini pengakuan berkelas Presiden FIFA Gianni Infantino, jelang Timnas Indonesia versus China, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Yuk simak terus videonya agar kalian tidak gagal paham mengenai berita selengkapnya. Polemik yang terjadi antara PSSI dan AFF, buntut dari kecurangan AFF di Piala AFF U23 kini memasuki babak baru. AFF yang sebelumnya terkesan ingin mempertahankan Timnas Indonesia dalam keanggotaan, kini malah sebaliknya. AFF mempersilahkan PSSI selaku induk sepak bola Indonesia untuk segera keluar dari AFF jika menurut PSSI itu langkah yang terbaik. Menanggapi respon AFF yang sudah ogah mempertahankan Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan tanggapan begini. AFF lewat wakil presidennya, Francisco Jeronimo, akhirnya memberi respon setegas soal desakan Timnas Indonesia keluar dari AFF. Francisco Jeronimo awalnya menyayangkan sikap supporter Garuda yang mendesak Timnas Indonesia keluar dari AFF karena menuding banyak dirugikan dalam turnamen. Seperti kita ketahui, hal ini bermula ketika supporter tanah air Indonesia AFF menerima geram selesai menyaksikan duel Indonesia melawan Vietnam pada laga final Piala AFF U23 lalu. Supporter menilai keputusan wasit selalu merugikan skuad Garuda Muda karena diintervensi para mafia bola yang bersarang di AFF. Francisco pun memahami geramnya supporter Indonesia soal kejadian tersebut. Namun, dia menegaskan agar para pendukung bersikap lebih dewasa. Menurut saya tidak perlu seperti itu. Kalau memang ada hal yang kurang pas, kurang diterima, kita akan bicarakan itu. Francisco pun menyinggung PSSI selaku induk sepak bola Indonesia untuk membuat keputusan yang tegas agar polemik tidak berlanjut. Indonesia harusnya membuat keputusan resmi ke AFF soal mundur atau tidak dari AFF supaya polemik ini selesai, ujar Francisco. Kalau AFF secara organisasi masih menginginkan Indonesia tetap bersama, tapi apa boleh buat kalau keputusan keluar itu dianggap lebih baik? Lanjut dia. Francisco juga menegaskan kalau sebenarnya AFF selalu berkomitmen memajukan kualitas sepak bola di level Asia Tenggara. Caranya dengan membentuk turnamen di berbagai kelompok usia agar para pemain semakin kompetitif bersaing dalam pentas internasional. Menurut Francisco adalah hal wajar jika ada kekurangan. Dia pun kembali menekankan agar PSSI segera ambil keputusan kalau merasa Timnas Indonesia U23 dirugikan. Sekali lagi, kalau ada hal yang kurang pas, kita harus mencari keputusan. Kalau ada hal yang berkenan, menurut saya Indonesia secepatnya bisa membuat keputusan supaya AFF bisa merespons keputusan tersebut. Tutup Francisco. Nah, menanggapi pernyataan Wakil Presiden AFF yang seolah-olah sudah memberi lampu hijau untuk Timnas Indonesia keluar dari keanggotaan, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Erick Thohir menanggapi santai desakan dari supporter agar Timnas Indonesia keluar dari AFF. Itu kan dorongan dalam kurung keluar AFF daripada sahabat supporter dan publik. Akan tetapi, kalau kami di PSSI, kita hanya ingin pastikan mensinkronisasi antara jadwal Timnas Liga dan Internasional, ucap Erick. Kalau kita merasa pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, kita bisa mengurangi laga-laga yang tidak sesuai dengan kalender FIFA, termasuk turnamen AFF ini, tutur Erick. Nah, ini gimana guys? Di saat AFF mempersilahkan Timnas untuk keluar, Pak Erick malah memberikan respon santai. Gimana tanggapan kalian? Sebenarnya, kita memiliki evaluasi ini untuk masa depan karena kita ingin semuanya sempurna, tapi kita tidak sempurna seperti manusia. Mengejutkan, begini pengakuan berkelas Presiden FIFA Gianni Infantino jelang Timnas Indonesia versus China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi China dalam laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025. Skuad Garuda bertekad untuk meraih poin penuh agar bisa melaju ke putaran keempat.
Pertandingan melawan Cina ini menjadi laga kandang terakhir di putaran ketiga kualifikasi. Setelah ini, selang 5 hari, JIJS dan rekan-rekannya akan melakoni laga tandang menghadapi Jepang, yang sudah dipastikan lolos ke putaran final di Osaka. Lantas, Presiden FIFA pun memberikan tanggapannya soal kemajuan sepak bola Indonesia saat ini. Menurut Gianni, penampilan para pemain Indonesia sudah meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Orang nomor 1 di FIFA tersebut meminta kepada para supporter untuk terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia agar bisa setara dengan sepak bola benua Eropa dan Amerika Latin. Saat ini sepak bola Indonesia sudah berada di jalur yang benar, tutur Gianni. Pesan saya untuk semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah untuk bangga dengan tim kalian dan terus mendukung mereka dengan semangat yang sama karena mereka bergerak ke arah yang benar, imbu Gianni. Lebih lanjut, pria kelahiran Swiss, 54 tahun silam itu turut mengapresiasi kinerja PSSI yang dipimpin Erick Thohir. Gianni pun berjanji pihaknya bakal terus membantu sepak bola Indonesia untuk berkembang dengan baik lagi. Terima kasih kepada semua orang di PSSI yang dipimpin oleh Presiden Erick Thohir atas pekerjaan fantastis yang telah dilakukan sejauh ini dan FIFA akan terus mendukung kalian di jalur ini, pungkasnya. Pelatih Patrick Kluivert yakin tim asuhannya mampu mengalahkan Cina. Jadi realistisnya kami bisa menang lawan Cina dan untuk Jepang agak sulit, kata dia dikutip dari YouTube Timnas Indonesia pada Senin, 26 Mei 2025. Meski yakin menang, pelatih asal Belanda itu tetap menghormati setiap calon lawannya. Saya menghormati kedua negara. Saya pikir kami punya peluang menang melawan Cina. Sementara semua mengetahui Jepang punya tim yang sangat bagus. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia tapi kami akan memberikan segalanya untuk menang juga di laga itu, kata dia. Sementara Cina yang berada di dasar klasemen grup C juga berambisi memenangkan 2 laga terakhirnya, melawan Indonesia dan Bahrain. Tim asuhan Branko Ivankovic sebelumnya mampu mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 dalam pertemuan pertama mereka di Qingdao pada Oktober 2024. Namun, kekalahan itu terjadi karena ada perubahan komposisi pemain yang diturunkan oleh Shin Tae-yong, pelatih yang sebelumnya menangani timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo menganalisis hal itu terjadi karena ada kesalahan strategi di babak pertama. Padahal menurut dia, skuad Garuda unggul dari sisi permainan. Komposisi pemainnya sempat mengejutkan, ada perubahan. Tapi di babak kedua dikembalikan lagi justru menekan terus dan berhasil mencetak 1 gol. Kata dia saat dihubungi Tempo pada Senin, 2 Juni 2025. Mengacu pada tim nasional di bawah Patrick Kluivert saat ini, Kesit semakin optimistis. Sekarang kan komposisi pemain Indonesia jauh lebih komplit dengan adanya Ole Romni dan Joey Pelupesi. Saya yakin Indonesia bisa mengalahkan Cina, ujarnya.